bahwa dalam keadaan yang baik-baik saja karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari semua, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu saudara-saudari semua, ini cerita tentang Yusuf, di mana Yusuf ini sangat dibenci oleh saudara-saudaranya karena dia lebih disayang oleh ayahnya, dan bahkan ketika Yusuf menyampaikan mimpinya kepada saudara-saudaranya dan juga kepada orang tuanya, dia dibenci dan dia tidak disukai. Dan Yusuf bahkan dibuang ke dalam sumur, dia bahkan dijual oleh saudara-saudaranya untuk menjadi budak di Mesir selama bertahun-tahun, dan juga Yusuf masuk ke dalam penjara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari semua, apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika Yusuf mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya? Yusuf tidak pernah untuk membenci saudara-saudaranya. Yusuf tidak pernah menaruh dendam pada saudara-saudaranya. Padahal kita boleh lihat yang Yusuf alami ini sangat-sangat menyakitkan. Sebagai seorang manusia, kita dijual oleh saudara kandung kita sendiri, tetapi Yusuf sama sekali tidak menaruh kebencian kepada saudara-saudaranya. Jika kita membaca tentang cerita ini, Yusuf sendirilah yang memeluk saudara-saudaranya, bahkan dia menangis ketika dia melihat saudara-saudaranya. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Yusuf ini? Mungkin dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, dalam studi kita, mungkin ada orang-orang yang tidak senang dengan kehidupan kita, dengan keluarga kita, dengan hal-hal yang kita lakukan, sehingga mereka merencanakan hal-hal yang tidak baik bagi kehidupan kita. Tetapi mari kita sebagai orang-orang percaya, jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mari kita terus melakukan kebaikan bagi orang-orang yang sudah menyakiti kita, bagi orang-orang yang merancangkan kejahatan bagi kehidupan kita. Mungkin kita semua pernah mengalami sakit hati, kecewa, bahkan kita juga sempat menyimpan dendam kepada seseorang yang sudah menyakiti hati kita, dan kita menyimpan itu selama bertahun-tahun. Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan ada dalam setiap situasi hidup kita. Kita lihat apa yang Tuhan buat bagi kehidupan Yusuf. Akhirnya dia dapat memimpin suatu bangsa yang besar. Dan Yusuf melihat itu bahwa Tuhan izinkan itu terjadi bagi kehidupannya, karena dia tahu ada maksud dan tujuan Tuhan bagi kehidupannya. Mari kita belajar untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa ada maksud dan tujuan Tuhan untuk kehidupan kita. Walaupun kita melihat itu sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang sangat menyakitkan, tetapi Tuhan bisa pakai itu untuk dapat memberkati kehidupan kita, untuk membuat hidup kita lebih naik lagi daripada orang yang sudah menyakiti kehidupan kita, orang yang sudah menjatuhkan kita, orang yang bahkan membuat kita akhirnya depresi, membuat kita akhirnya tidak bersemangat dalam pelayanan kita, membuat kita akhirnya jatuh dalam kerjaan kita, usaha kita. Tetapi mari kita pandang sama Tuhan, kita tetap percaya sama Tuhan bahwa segala sesuatu yang manusia rencanakan bagi kehidupan kita, baik itu yang buruk untuk menghancurkan kehidupan kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudari semua, kita belajar dari Yusuf untuk tidak membenci, untuk tidak mendendam kepada orang-orang
bahkan berbuat jahat kepada kita. Karena di balik setiap peristiwa kita harus menyadari bahwa ada rencana Allah yang baik bagi setiap kehidupan kita. Mari kita terus belajar untuk bisa mengampuni, untuk bisa lebih lagi mengasihi orang-orang yang sedang menyakiti hati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh sama-sama belajar tentang firman Tuhan, tentang Yusuf Tuhan. Kami sadar bahwa sebagai manusia, kadang kami menyimpan kebencian, menyimpan dendam kepada orang-orang yang menyakiti kami Bapa. Tapi kami mau belajar untuk bisa mengampuni, untuk bisa memaafkan setiap mereka yang sudah menyakiti hati kami Bapa. Tolong kami, mampukan kami oleh Roh Kudus-Mu untuk bisa mengampuni, untuk bisa memaafkan setiap orang-orang yang sudah menyakiti hati kami Bapa. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kami dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.